Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Al Haris Simulator. Di video kali ini saya mau melanjutkan video yang kemarin karena kita akan melanjutkan terus video-video berikutnya ya. Tema hari ini saya mau mudik dulu. Ini ceritanya kan saya di Semarang, terus saya mau mudik ke Pracimantoro. Mungkin ini ada 3 part ya. Ini part pertama nanti saya perjalanan dari Semarang menuju Pracimantoro. Pracimantoro itu mana? Ya itu salah satu kecamatan di kota Wonogiri. Sebelum kita lanjutkan perjalanan ya kita panasi dulu bisnya. Ini mesinnya kayak gini suaranya. Tapi perjalanan kita kali ini saya nggak pakai bis ini. Nanti kita pulang ke rumah dulu ya, ke rumah saya kan. Rumah saya kan di Semarang. Ini nanti pulang ke rumah dulu. Kita pakai mobil karena saya mau mudik, nggak kerja narik dulu. Jadi saya mau pakai mobil aja menuju ke Pracimantoro. Jadi nanti bisa seru-seruan naik mobil. Seperti apa perjalanannya? Ternyata lupa ditutup pintunya. Oke, udah ditutup. Nah, kita menuju ke rumah dulu, pulang ke rumah. Kalau orang Semarang pasti tahu ini adalah flyover Kali Banteng ya. Kalau orang Semarang pasti tahu KBRI, Kali Banteng belok kiri itu tempat apa. Kalau yang nggak tahu silahkan dicari aja, itu banyak ya. Terus kita jalan ini nanti sampai ke mana itu namanya apa? Taman Madukoro ya. Taman Madukoro itu deket jembatan Banjir Kanal Barat ya, yang ada air terjun warna-warninya. Kalau nyala cuman hari Jumat, Sabtu, Minggu. Entah sekarang masih ada apa enggak. Nah, ini jembatannya tuh ini. Nah, kalau ke sana kita ke Tugu Muda, kita belok ke sini ya. Ke sini. Nah, ini rumah saya tuh ini nih. Nah, tuh ini perumahannya, tapi sebenarnya kalau di Semarang aslinya ini tuh Jalan Indraprasta, tapi nggak ada perumahan di sini, tapi ya pura-puranya di sini aja, nggak apa-apa. Jalannya sempit banget. Bentar, nih sulit. Oke, sip. Nah, masuk. Nah, ini perumahannya Pelangi Indah Semarang, tapi nggak tahu ada di mana. Kayaknya nggak ada perumahan namanya Pelangi Indah di Semarang ini. Kalau perumahan Semarang Indah ada. Nah, kita parkirkan dulu bisnya di sini. Nanti kita ganti pakai mobil. Mobilnya apa? Nah, kalau udah lihat di thumbnail kalian pasti udah tahu mobilnya apa. Nah, sebentar parkir dulu, kurang dikit ya, hop. Oke, bisnya udah parkir. Sekarang kita ngambil mobilnya dulu nih, Pelangi Indah Semarang. Nah, kita ambil mobilnya dulu. Rumah saya tuh yang di pojok itu. Nah, rumahnya sama semua, nggak tahu rumahnya, tinggal milih aja lah. Itu rumahnya. Nah, ini terus ini ada lapangan tenis di depan rumah, itu mantap sekali ya. A few moments later. Nah, itu dia mobilnya udah datang. Karena tadi habis diservis sama ganti oli, karena mau buat mudik ya, mau buat perjalanan jauh harus diservis dulu biar nggak rewel nanti di perjalanan. Ini nanti perjalanan kita melewati Salatiga, Boyolali, Solo, Wonogiri, sampai ngidul lagi nanti ketemu kecamatan Pracimantoro di Kabupaten Wonogiri. Oke, kita langsung aja berangkat ya. Ini mobilnya tuh keder kalau ditarikannya itu.
agak geter-geter ya mobilnya ya. Tapi kalau udah jalan sih enak. Nih kelihatan ya geter ya. Tuh. Kita ngelawan arus guys. Ngelawan arus nih sebenarnya. Untuk sekarang ya, kalau dulu di tahun 2009-2010 jalur itu memang dua arah, jadi bisa putar buat muter dulu. Kalau sekarang udah satu arah, jadi nggak boleh lewat situ lagi karena macet. Soalnya jalan Indraprasta tuh sempit, cuman buat dua lajur. Kalau buat dua arah selalu macet di situ, makanya sekarang dibuat satu arah biar nggak macet-macet lagi. Walaupun gitu tapi tetap ada macet-macetnya. Terus ini kita udah sampai di perbatasan Kabupaten Semarang. Oke, sebentar lagi kita masuk ke kota Salatiga. Salatiga berarti nilainya 7. Oke, kalau ke sana itu masuk kota kita lewat jalan baru. Kalau orang Salatiga pasti tahu ini nih, sebutannya itu JB alias jalan baru. Kalau minggu pagi itu ada pasar tiban ya, pasar tumpah kalau hari minggu. Mau nyari apa aja ada, kayak pasar ya, pasar dadakan gitu kalau minggu pagi itu. Tapi enak lewat sini tuh kalau siang. Kalau malam gelap, apalagi pas hujan. Wah, kalau naik mobil mah masih mending, kalau bawa motor lewat sini malam-malam hujan sama sekali nggak kelihatan jalan. Makanya saya kalau lewat sini pakai motor tuh ngeri kalau malam. Kalau siang atau pagi itu malah cepet ya sampainya ya, nanti tembusnya langsung ke terminal Tingkir nanti. Aduh mau nyalip malah ya. Aduh pito kikip. Supirnya ngantuk, ini mobilnya baru sampai Salatiga udah kejeblos. Ini gimana ini? Mau telepon jasa derek dulu sama towing nih, nanti masuk bengkel. Udah di skip aja, ini kita udah masuk ke Tingkir. Kalau ke kiri itu pos Tingkir alias terminal Tingkir Salatiga, yang terminalnya sekarang udah bagus sekali ya. Tapi kita belok ke kanan ke arah Ampel. Setelah Ampel nanti kita lewat Boyolali. Boyolali alias buaya lupa. Boyolali itu buaya lupa kalau dalam bahasa Jawa. Dari sini ini nanti sampai buaya sampai Boyolali itu, Boyolali kota yang patung susu itu lurus terus. Lurus terus, nanti beloknya pas di Tugu Susu Tumpah itu belok ke kiri ke arah kota Solo. Nah nanti dari situ juga sama, lurus terus sampai kota Solo itu lurus pol. Tapi kalau musim lebaran mudik kayak gini jalannya dijamin macet sekali, karena itu jalur satu-satunya. Nah ini kita muter dulu di Salatiga kota ya. Sebenarnya kalau di aslinya tuh nggak lewat sini, ini harusnya udah kelewatan jauh, tapi telat ya. Namanya juga game alias dunia virtual, jadi walaupun sedikit aduh ternyata terjadi lagi, mobilnya terguling. Baru masuk Salatiga aja udah 2 kali ya. Pertama masuk selokan, yang kedua keguling kayak gini. Sial. Ini supirnya belum mandi soalnya tadi, jadi mobilnya sial. Sekarang kita udah ada di Boyolali yang jalannya udah lurus terus, ini nanti sampai patung susu tumpah.
Kalau ini nanti dibelokkan ya, harusnya tuh jalannya lurus terus tapi nanti dibelokkan mapnya. Nanti ngikuti map aja. Jalur biru alias Jabir. Tidak kena, tipis sekali, hampir aja nabrak bus tadi. Bus apa tadi? 2 kali ya, hampir nabrak bus. Depannya juga ada mobil apa tadi ya, Innova apa ya. Kita buka jalur alias kenceng sekali ini. Nah ini tuh dibelokkan supirnya mau ngopi kayaknya, mampir ke warung dulu. Nah ini nanti di depan ada tugu apa patung ya, yang kudanya banyak terus naik kereta kencana itu. Patungnya itu hampir mirip kayak yang di depan terminal Wonogiri, kayaknya itu mirip. Apakah itu patungnya Nyai Roro Kidul atau siapa ya? Itu ya patungnya yang di sebelah kanan itu ya, yang kudanya banyak terus narik kayak kereta kencana gitu. Itu sama ya, kayak sama di depan terminal Wonogiri itu sama patungnya. Nah ini kita udah masuk ke Boyolali Kota. Terus di depan nanti ada patung Tugu Susu Tumpah itu. Nah patungnya itu yang kayak gini nih. Nah ini susu tumpah. Nah harusnya itu kita kalau ke Wonogiri itu lewat ke sana. Jadi nggak usah lewat Solo, langsung tembus nanti. Lewatnya jalan-jalan tengah sawah, tapi cepet. Bisa memangkas perjalanan itu lumayan ya, 30 menit sampai 45 menit. Dulu saya naik motor itu dari Semarang sampai Wonogiri itu paling cepet 4 jam. Kadang sampai 4,5 jam dengan istirahat kurang lebih 30 menit. Kalau lewat yang jalan itu tadi, yang patung Tugu Susu Tumpah itu, belok ke kanan, itu paling cepet saya pernah 3,5 jam, memangkas waktu 1 jam perjalanan. Itu aja nggak istirahat, los dari Semarang sampai Wonogiri itu 3,5 jam sampai Pracimantoro pakai motor. Itu rekor tercepat saya. Untuk ketiga kalinya kita nubruk, tapi yang ini masih aman, nggak sampai ke guling, nggak sampai masuk ke selokan. Ternyata nyetir bis sama nyetir mobil di Busit ini feelingnya berbeda, rasanya berbeda ya tiap MOD ya. Itulah serunya main Busit. Modnya itu bisa keren-keren, para moddernya itu istimewa sekali. Nah ini kita udah memasuki kota Solo. Kalau ke terminal kita belok kiri, kita lurus saja langsung, nggak usah masuk ke terminal. Jadi ini langsung belok ke kanan terus lurus. Setelah itu nanti tembus ke Sukoharjo. Harusnya kalau lewat sini tuh nggak bisa. Biasanya lewat jalan Slamet Riyadi lurus, nanti ketemu alun-alun Keraton Solo. Nah itu baru lewat situ bisa, nanti langsung ketemu jembatan Sukoharjo, baru lewat Sukoharjo. Kalau ini nanti langsung Sukoharjo, nggak ngelewati jembatan. Jembatannya itu malah yang hampir sampai Wonogiri itu ya. Nah ini kita belok kanan. Ini saya masih meraba-raba untuk menyetir mobil ini nih, MOD-nya, karena belum terbiasa ya. Biasanya bawa bis feelingnya jadi beda, karena mobil kecil itu beloknya beda feelingnya. Dan kita udah ada di Sukoharjo. Ini nanti sampai Wonogiri itu jalannya full lurus. Mending kita pakai kamera kabin atau kamera 2 biar feelingnya kayak nyetir mobil beneran ya.
Jadi buat teman-teman lebih suka pakai kamera kabin, kamera satu atau kamera yang ada di belakang, terus kamera 3 itu yang bisa diatur-atur, apa kamera 4. Kamera 4 itu kamera sinematik. Kalau saya sendiri lebih suka pakai kamera 2 alias kamera kabin. Jadi ini biar feelingnya, vibesnya itu bener-bener kayak nyetir kendaraan. Walaupun ini cuma game, tapi feelingnya itu seperti nyetir beneran. Mungkin kalau nyetir mobil kita semua udah biasa, tapi kalau nyetir bus pasti nggak biasa ya. Nah ini kalau belok ke sana ya, kalau ke kanan itu kalau nggak salah ke pabrik Sritek ya, yang kemarin beritanya itu rame karena pilot atau bangkrut. Padahal itu pabrik udah gede banget, produksinya sudah sampai internasional ya, tapi kalah, bisa sampai bangkrut seperti itu. Ya semoga urusannya cepat beres, cepat selesai, dan para karyawan yang terkena PHK bisa cepat-cepat mendapatkan pekerjaan lagi. Ya kembali lagi ke sini, ini jalannya lurus terus, nggak ada belokannya, full lurus pokoknya kalau lewat Sukoharjo ini. Jadi buat teman-teman siapa yang udah pernah lewat jalan ini, bagaimana pengalamannya, apakah bosen, apakah seru? Kalau saya sekarang udah nggak pernah lewat sini karena terlalu jauh kalau untuk pulang dari Semarang ke Pracimantoro. Dulu sebelum corona, sebelum COVID-19, itu tahun 2020, saya selalu lewat sini. Tapi setelah COVID saya nggak pernah lewat sini karena dulu kan di Solo nggak boleh lewat, di mana nggak boleh lewat. Jadi saya nyari jalur tikus, jalur-jalur tembusan, sampai akhirnya nemu jalan yang bagus, dan sampai sekarang saya masih lewat situ terus karena cepet. Nah ini dia, ini patung yang saya bilang tadi yang sama kayak di Boyolali tadi ya, itu patungnya di sini nih. Itu sama, modelnya tuh sama, di depan terminal Wonogiri. Itu terminal baru Wonogiri, terminalnya itu gede banget, bagus terminalnya. Jadi kita langsung aja lurus terus menuju Wonogiri kota ya. Nanti kita lewat jalur di pinggir Waduk Gajah Mungkur, nanti tak tunjukin nanti lewat jalurnya, jalur Waduk Gajah Mungkur. Nah ini tikungannya ini tuh kalau di nyata ya, di benerannya ya, ini tikungannya tajam banget, nanjak, dari depan nggak kelihatan. Dan kalau lebaran udah pasti macet sekali kalau di sini. Kapan ya terakhir ya saya lewat sini ya? Kalau nggak salah tuh terakhir lewat sini tahun 2000 ya, sebelum COVID itu kayaknya. Saya masih lewat sini. Soalnya setelah COVID saya sama sekali nggak pernah lewat sini lagi. Lewatnya tuh nanti ya dari patung susu tumpah itu bablas terus tembus ke Klaten, ke Delanggu ya, Delanggu Klaten. Habis itu nanti langsung tembus ke Manyaran yang ada di Kabupaten Wonogiri. Habis dari Manyaran nanti kita ketemu di Wuryantoro. Nah dari Wuryantoro itu langsung aja lurus terus, ngidul terus sampai ketemu pasar Pracimantoro. Nah ini nanti jalur yang ada di samping Waduk Gajah Mungkur itu jalurnya sama ya, berkelak-kelok, naik turun, kanan kiri itu masih banyak persawahan, jadi seger kalau lewat situ. Cuman ya jalannya banyak yang berlubang, banyak tambal-tambalan,
jadi nggak bisa kenceng kalau lewat situ dan harus sangat berhati-hati sekali. Kalau yang nggak hafal medan pasti emosi kalau lewat situ. Saya pun yang udah sering lewat situ selalu emosi karena jalannya tuh bikin sakit perut, itu sakit soalnya kegojlak-gajluk. Nah ini dia, ini jembatan pertama yang panjang banget. Ini kalau waduknya airnya penuh itu keren, pemandangannya bagus banget kalau di aslinya ya. Nah kalau tapi ya sama persis kayak gini. Terus ini di sepanjang jalan ini nanti banyak apa namanya, restoran, bukan restoran nih, tempat makan kayak warung-warung makan yang jual bakso, terus ada yang jual ikan-ikan untuk oleh-oleh, itu banyak di situ. Kalau dari sini sampai Pracimantoro itu kurang lebih ya sekitar 40 menit sampai 1 jam kalau jalannya nggak macet ya, kalau nggak padat itu nggak sampai 1 jam, paling sekitar 45 menit. Tapi kalau pakai motor bisa lebih cepat. Nah kita sudah ada di Pracimantoro, kita udah sampai nih. Rumah saya itu di sini deket, pokoknya dari pasar Pracimantoro perapatan. Kalau kita dari selatan, kalau kita dari utara alias dari lor, kita perempatan itu ngiri ke kiri ke arah Pacitan. Dari pasar Pracimantoro itu paling cuma sekitar 10 menit aja. Sama pantai Klayar juga lumayan deket, kurang dari 1 jam udah sampai pantai Klayar. Nah ini rumahnya itu di sini. Kita juga punya perumahan ya. Perumahannya warnanya sama dan rumahnya sama kayak yang di Semarang tadi. Sama nggak sih? Kayaknya beda ya, sedikit beda ya. Tapi warnanya sama. Biasanya itu kalau hari biasa ini nggak ada mobil di sini, berhubung kita lagi mudik, musim mudik. Jadi para pelancong para perantau yang bekerja di luar kota pada pulang bawa mobil sekeluarga biasanya. Dan kalau musim lebaran, lagi lebaran mudik kayak gini, didominasi dengan plat Jakarta alias plat B, Jakarta dan sekitarnya biasanya. Dan alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Perjalanan dari Semarang sampai Pracimantoro, kita udah sampai di rumah ya. Langsung aja karena kita udah sampai, jadi kita mau istirahat dulu. Saya mau istirahat dulu di rumah karena capek sekali nyetir dari Semarang sampai Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Pracimantoro. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Karena saya sudah sampai ya, saya mau istirahat dulu, capek sekali. Dan di video kali ini, di part pertama ini, kita sudah selesai melakukan perjalanan dari Semarang sampai ke Pracimantoro, Wonogiri. Nanti di video selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan. Tujuannya kemana, ditonton aja. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum like silahkan di like, yang mau request silahkan ditulis juga di kolom komentar, yang mau salam juga silahkan ya semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang udah nonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.